Dalam lembaran suci Al-Quran yang penuh hikmah, kisah para nabi menjadi cahaya bagi umat manusia. Salah satu di antara mereka adalah Isa, sosok yang diceritakan sejak masa kanak-kanak dengan keajaiban-keajaiban yang menakjubkan. Diutus khusus kepada kaum Bani Israel, Isa membawa risalah ilahi dalam bentuk kitab Injil, wahyu yang turun sebelum kemuliaan Al-Quran. Dengan kedalaman kisahnya, kita diajak untuk merenungi makna dan pesan yang terkandung, menggali kebijaksanaan dan kasih sayang yang disampaikan melalui utusan ilahi ini. Lantas bagaimana kisahnya? Mari kita bahas di Anugerah Dakwah. Seorang nabi Allah yang diceritakan dari kecil di dalam Al-Quran ialah Isa. Baginda diutus kepada kaum Bani Israel dengan kitab Injil yang diturunkan sebelum Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut dengan 4 panggilan, yaitu Isa, Isa putra Maryam, dan Al-Masih, ibunya seorang yang sangat dimuliakan Allah. Dia memilihnya di atas semua perempuan di semua alam. Firman-Nya, dan ketika malaikat-malaikat berkata, "Wahai Maryam, Allah memilih kamu dan membersihkan kamu, dan Dia memilih kamu di atas semua perempuan di semua alam." Maryam, ibu Nabi Isa, telah menempuh satu ujian yang amat berat daripada Allah. Dia dipilih untuk melahirkan seorang nabi dengan tanpa disentuh oleh seseorang lelaki. Dia adalah seorang perempuan yang suci. Kelahiran Nabi Isa merupakan suatu mukjizat karena dilahirkan tanpa bapa. Kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Di sini, ceritanya bermula dari kunjungan malaikat kepada Maryam atas perintah Allah. Ketika itu malaikat menyerupai manusia, kemunculan malaikat membuat Maryam menjadi takut, lalu berkata, "Aku berlindung pada yang pemurah daripada kamu, jika kamu bertakwa, takut kepada Tuhan." Malaikat berkata, "Aku hanyalah seorang pesuruh yang datang daripada pemelihara kamu, untuk memberi kamu seorang anak lelaki yang suci." Pada ayat yang lain, diceritakan bahwa malaikat yang datang itu telah memberi nama kepada putra yang bakal dilahirkan. Nama itu diberi oleh Allah, dan dia, Isa, akan menjadi terhormat di dunia dan akhirat sambil berkedudukan dekat dengan Tuhan. Ayatnya berbunyi, "Wahai Maryam, Allah menyampaikan kepada kamu berita gembira dengan satu kata daripadanya, yang namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, terhormat di dunia dan di akhirat, daripada orang-orang yang didekatkan." Surah Ali Imran ayat 45. Kemudian Maryam bertanya, "Bagaimanakah aku akan ada seorang anak lelaki sedang tiada seorang manusia pun menyentuhku, dan bukan juga aku seorang jalang?" Surah Maryam ayat 20, malaikat menjawab, "Firman Allah menyampaikan, begitulah pemelihara kamu telah berkata, itu mudah bagiku, dan supaya kami membuat dia satu ayat, tanda, bagi manusia, dan satu pengasihan daripada kami, ia adalah perkara yang telah ditentukan." Surah Maryam ayat 21. Maka lahirlah Isa putra Maryam lebih 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Allah membuat Nabi Isa dan ibunya satu ayat, tanda, bagi manusia, yaitu tanda untuk menunjukkan kebesarannya. Allah juga menyatakan bahwa Nabi Isa adalah seperti Adam, walaupun Adam diwujudkan tanpa ibu dan bapa. Kesamaan mereka berdua adalah pada ciptaan. Kedua-duanya dicipta daripada tanah. Itu menunjukkan mereka adalah manusia biasa, karena manusia dicipta daripada tanah. Isa bukanlah sekedar nabi atau rasul biasa. Dia menduduki posisi yang istimewa sebagai salah satu rasul yang dianugerahi kedudukan oleh Allah. Meski banyak yang mendekatinya dengan kata-kata penuh keraguan, Isa mendapat kehormatan dengan kenaikan derajat yang mengukuhkan misi ilahinya. Lebih dari itu, Tuhan menegaskan kebenaran ajarannya melalui bukti-bukti ajaib yang Dia tunjukkan kepada dunia. Dan dengan penuh kebijaksanaan dan kekuatan, Roh Suci mendampingi setiap langkah Isa, menjadikannya teladan bagi semua yang mencari petunjuk dan kebenaran.
Namun begitu, manusia dilarang oleh Allah untuk membeda-bedakan antara para rasul atau nabi. Larangan itu berbunyi, katakanlah, kami percaya kepada Allah. Dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, dan Ismail, dan Ishak, dan Yakub, dan apa yang diberi kepada Musa, dan Isa, dan apa yang diberi kepada nabi-nabi daripada pemelihara mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun antara mereka, dan kepadanya kami Muslim. Surah Al-Baqarah ayat 136. Oleh karena Isa seorang nabi baginda diberi sebuah kitab, Injil, yang mengandungi petunjuk dan cahaya untuk menjadi pegangan Bani Israel. Selain menyuruh Bani Israel menyembah Allah dengan mentaati Injil, baginda mengesahkan kitab Taurat yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Ketika baginda diutus, manusia sedang berselisih dalam hal agama. Maka kedatangannya adalah juga untuk memperjelaskan apa yang diperselisihkan. Hal itu disampaikan dalam firman Allah. Dia, Isa, berkata, "Aku datang kepada kamu dengan kebijaksanaan, dan supaya aku memperjelaskan kepada kamu sebahagian apa yang kamu memperselisihkan, maka kamu takutilah Allah dan taatlah kepadaku." Surah Az-Zuhruf ayat 63. Baginda juga memberitahu tentang kedatangan seorang rasul selepas baginda, yang namanya akan dipuji. Ayat yang mengisahkannya berbunyi, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku, Isa, Rasul Allah kepada kamu, mengesahkan Taurat yang sebelum aku, dan memberi berita gembira dengan seorang Rasul yang akan datang selepas aku, namanya Ahmad." Surah Asy-Syaff ayat 6. Seperti nabi atau rasul yang lain, baginda mempunyai pengikut-pengikut yang setia dan juga yang tidak setia atau yang menentang. Pengikut-pengikutnya yang setia percaya kepada Allah dan kepadanya. Mereka adalah Muslim. Itu disebut dalam firman Allah, "Dan ketika aku mewahyukan pengikut-pengikut yang setia, percayalah kepadaku dan Rasulku." Mereka berkata, "Kami percaya, dan saksilah engkau akan kemusliman kami." Surah Al-Maidah ayat 111, berkatalah pengikut-pengikutnya yang setia, "Kami akan menjadi penolong-penolong Allah. Kami percaya kepada Allah, dan saksilah kamu akan kemusliman kami." Surah Ali Imran ayat 52, begitu juga bagi pengikut-pengikut setia nabi-nabi lain, termasuk Muhammad. Semuanya menjadi penolong-penolong Allah untuk melaksana dan menyampaikan pesan Allah. Walau bagaimanapun, pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia memerlukan bukti selanjut untuk mengesahkan kebenarannya dan supaya hati mereka menjadi tentram. Untuk itu mereka memohon sebuah meja hidangan dari langit. Kisahnya berbunyi begini. Dan apabila pengikut-pengikut yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bolehkah pemelihara kamu menurunkan kepada kami sebuah meja hidangan dari langit? Kami menghendaki untuk memakan daripadanya, dan hati kami menjadi tenteram, supaya kami mengetahui bahwa kamu berkata benar kepada kami, dan supaya kami adalah antara para saksinya." Surah Al-Maidah ayat 112 dan 113. Justru itu, Isa memohon kepada Allah, "Ya Allah, pemelihara kami, turunkanlah kepada kami sebuah meja hidangan dari langit, yang akan menjadi bagi kami satu perayaan, yang pertama dan yang akhir bagi kami, dan satu ayat, tanda, daripada Engkau. Dan berilah rezeki untuk kami, Engkau yang terbaik daripada pemberi-pemberi rezeki." Surah Al-Maidah ayat 114, Allah mengabulkan permintaannya. Lantas, meja hidangan yang turun menjadi satu lagi mukjizat bagi Nabi Isa. Dan ia juga menjadi nama sebuah surah di dalam Al-Quran, yaitu surah kelima, Al-Maidah. Selain daripada kelahiran yang luar biasa dan meja hidangan, Nabi Isa telah dikurniakan dengan beberapa mukjizat lain, yang mana terdapat dalam ayat berikut menjelaskannya. Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul
dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Ingatlah, ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat, dan Injil. Ingatlah, ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Ingatlah, ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Ingatlah, ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Ingatlah, ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, pada waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Surah Al-Maidah ayat 110. Walaupun Nabi Muhammad hanya diberi satu mukjizat, bukan berarti Nabi Isa adalah lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Karena, seperti yang sudah difirmankan Allah, amalan dan utusan Allah bukan maksud membeda-bedakan para nabi atau rasul, melainkan untuk membenarkan jalan dalam kebaikan, dan membedakan adalah larangannya. Banyak yang percaya bahwa Nabi Isa meninggal dalam kondisi disalib berdasarkan cerita mitologi. Namun, kebenaran sebenarnya mengungkapkan kisah yang berbeda. Isa tidak meninggal dalam proses penyaliban, melainkan diangkat oleh Allah ke langit yang maha tinggi. Suatu fitnah menyebar bahwa Isa dikhianati oleh seorang pengikutnya yang tergoda oleh harta. Dengan dakwah Nabi Isa menciptakan keraguan di kalangan umat tentang kepemimpinan raja-raja saat itu. Fakta mengejutkan muncul bahwa yang ditangkap bukanlah Nabi Isa, melainkan Yudas Iskariot, seorang pengkhianat yang wajahnya diserupai oleh keajaiban Allah. Dengan kebijaksanaannya, Allah menyelamatkan Nabi Isa, mengangkatnya ke surga. Sementara menegaskan kebenaran dan integritas ajarannya, dikala itu sebahagian daripada kaum Bani Israel mengatakan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa dan disalib. Allah mengatakan yang sebaliknya pula. Apa yang berlaku hanya satu kesamaan sahaja. Dengan firman-Nya, ucapan mereka, kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Tetapi mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya, tetapi hanya satu kesamaan yang ditunjukkan kepada mereka. Orang-orang yang berselisih mengenainya benar-benar dalam keraguan terhadapnya. Mereka tidak ada pengetahuan mengenainya, kecuali mengikuti sangkaan. Mereka tidak membunuhnya, yakinlah. Surah An-Nisa ayat 154. Setelah Isa dinyatakan wafat oleh kaum Bani Israel, menimbulkan beberapa perkara di kala itu. Pertama, orang-orang yang mengaku pengikut baginda telah menubuhkan pemikiran baru tentang kepercayaan mereka atau sistem berulama dalam agama. Sistem itu tidak dianjurkan oleh Allah. Kemudian, antara mereka bersetuju untuk mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, mungkin karena kelahiran yang luar biasa dan mukjizat-mukjizatnya. Mereka yang berbuat demikian tidak sadar bahwa mereka telah menuduhkan Allah dan telah dinyatakan sebagai kafir. Allah telah menyediakan bukti yang jelas untuk menunjukkan kesalahan pemahaman banyak orang. Melalui ayat yang diungkapkan, ditegaskan bahwa Nabi Isa, meskipun mulia sebagai rasul, adalah makhluk yang makan dan minum seperti manusia lainnya. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Isa dan ibunya sama-sama makan makanan, sebuah hal yang menunjukkan kemanusiaan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa Tuhan tidak memiliki atribut manusia seperti makan dan memerlukan pintu untuk mengeluarkan sisa makanan. Ini adalah pemahaman yang sederhana namun mendalam. Tuhan adalah maha suci dan maha besar, tidak terikat oleh keterbatasan makhluk ciptaannya. Jika argumentasi ini disajikan kepada mereka yang menganggap Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, mungkin banyak yang akan tetap berpegang pada keyakinan mereka tanpa menggubris bukti ilmiah. Ini menunjukkan bagaimana kadang-kadang manusia dapat terjebak dalam kepercayaan tanpa menggunakan akal sehatnya. Kita
semua harus merenungkan dan mempertimbangkan dengan bijak agar tidak tersesat dalam pemahaman agama yang sebenarnya. Pada saat penghakiman di akhirat, Nabi Isa akan diperiksa oleh Allah dengan pertanyaan yang menuntut kejelasan tentang apa yang telah disampaikan kepadanya. Pertanyaan itu mengungkapkan esensi kepercayaan dan ajaran yang telah disebarkan Isa. Dengan keteguhan hati, Isa menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyampaikan dirinya atau ibunya sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Baginda mengakui kesucian dan keagungan Allah, menegaskan bahwa semua yang diajarkannya berasal dari perintah ilahi. Demikian pula, Nabi Muhammad akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana umatnya merespons ajaran Al-Quran. Dengan rasa kepedulian dan tanggung jawab, beliau menyatakan kekhawatirannya bahwa banyak dari komunitasnya yang mengabaikan nilai dan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Kenyataannya di zaman kita saat ini serupa dengan apa yang dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut. Ajaran Al-Quran seringkali tidak mendapatkan perhatian yang layak. Namun, meskipun banyak yang terlena, kesempatan untuk kembali kepada ajaran Al-Quran selalu terbuka lebar. Semua individu diajak untuk merenung, memahami, dan kembali kepada ajaran suci yang telah diberikan untuk kebaikan seluruh umat manusia.